Ahmad Dhani, musisi kontroversi, jenius, hitsmaker. Setidaknya itu yang diakui banyak orang dengan sosok yang satu ini. Tapi yang jelas Ahmad Dhani itu adalah seorang pencipta lagu, penata musik, produser, apalagi lengkap lah itu ya. Jadi saya sih memakai istilah brilian ya. RCM adalah pintu awal karir gue sama Puri kan gitu. Jadi gak akan pernah kita lupain. Jika kita menelisik sejarah masa lalu, banyak musisi besar atau band yang lahir dari tangan dingin Ahmad Dhani selain dengan karya-karya lagu yang indah. Mari kita lihat deretan musisi yang dibesarkan oleh seorang Ahmad Dhani. Ari Lasso. Ari Bernardus Lasso atau yang kita kenal dengan nama Ari Lasso adalah seorang penyanyi bersuara tinggi yang menjadi vokalis awal band Dewa 19. Ajakan rekaman Ahmad Dhani kepada Ari Lasso menjadi sejarah awal band yang sudah 30 tahun berkarya ini. Aku setelah diajak Dhani, SMA, kemudian masa-masa manggung di UNER tadi, bikin demo, Rik kita jadi loh Rik ke Jakarta rekaman album. Lagu-lagunya mana Dan? Dhani ke rumahku sendirian, naik sepeda motor, malam kita minum vodka di kamarku. Terus ada elektronnya ibuku, organ, Dhani main semua lagu yang sudah Dhani ciptakan. Yang paling aku ingat dan paling aku kagum, itu waktu itu lagu Bayang-Bayang, terus aku mainin. Jadi liriknya tulis dulu, nyanyi Bayang-Bayang, kita sedang bercinta, kita udah bungkus. Terus kemudian selamat pagi kita bikinnya di Pak Min ya. Selamat pagi, hari ini ketemu di saat suci gitu. Ya aku yang paling kagum sebenarnya waktu tersentuh pertama itu bukan kangen, aku itu bayang-bayang, bayang-bayang. Ku coba. Dan proses rekaman Dewa pertama itu yang paling sulit sebenarnya secara teknik. Itu aku dan Wawan yang paling keteteran secara teknik. Suara Mas Ari Lasso melebur dalam lagu-lagu ciptaan Ahmad Dhani dan menjadi karya yang abadi hingga saat ini. Kangen, Cukup Siti Nurbaya, Restu Bumi, dan Kirana menjadi saksi betapa berdunya suara penyanyi asal Surabaya tersebut. Ari Lasso bersama Dewa dari awal terbentuk hingga ia memutuskan untuk keluar di tahun 1997. Karir bermusik Ari Lasso tidak berhenti begitu saja. Ari Lasso tetap berkarya selepas hengkang dari Dewa. Duet lagu Jika yang dinyanyikan Ari Lasso dan Melly Goeslaw menjadi momentum awal perjalanan karir solo vokalis berkacamata ini. Sukses dengan lagu Jika, lahirlah album sendiri bertajuk Dulu di tahun 2001. Misteri Ilahi, Perbedaan, Penjaga Hati menjadi lagu-lagu yang hits di awal perdana Ari Lasso. Walau berawal dari sebuah band besar, Ari Lasso mampu terus maju menjadi penyanyi solo yang patut diperhitungkan dari kualitas suara dan karya. Ari Lasso bisa menjadikan hari buruknya menjadi pengalaman dan kebahagiaan didapatinya di hari yang baik. Maya Estianty. Maya Estianty awal dikenal sebagai istri dari seorang Ahmad Dhani. Maya sangat mencintai dunia musik. Terlihat dari keahliannya dalam bermain piano dan pernah menjuarai festival DJ saat masih SMA. Karir bermusik Maya Estianty berawal dari menjadi penyanyi latar band Dewa 19. Pengaruh Ahmad Dhani dalam karir bermusik Maya sangat terlihat jelas. Dhanilah yang melihat potensi itu dan terciptalah duo Ratu. Aku Baik-Baik Saja, Teman Tapi Mesra, Lelaki Buaya Darat, lagu-lagu ciptaan Maya Estianty di duo Ratu yang menjadi tembang yang sering diputar di radio saat itu. Walau sudah berpisah dengan sosok Ahmad Dhani, Maya Estianty tetap berkarir dalam dunia industri hiburan tanah air. Menjadi seorang pencipta lagu, produser, dan berakting, semua dilakukan Maya guna memantapkan karirnya dalam berkarya. Maya sekarang ini adalah seorang yang ditempa dari pengalaman masa lalu yang berwarna dan berharga. Reza Artamevia.
Di era tahun 90 akhir dan di awal tahun 2000 ada sosok penyanyi wanita bersuara khas yang mencuri perhatian publik saat itu. Dialah Reza Artamevia. Karir Reza Artamevia dimulai dari ia menjadi penyanyi latar band Dewa 19. Atas kejelian dari Ahmad Dhani, seorang Reza Artamevia diproduseri untuk menjadi penyanyi solo. Suara alto dari seorang Reza mampu menghipnotis banyak orang. Single pertama Keabadian hingga duet Biar Menjadi Kenangan menjadi karya yang membawa nama Reza melambung tinggi di dunia musik tanah air. Suara Reza di Cinta Membawamu kembali menjadikan lagu itu lebih berwarna dari sebelumnya. Nama Reza Artamevia sampai sekarang ini masih dikenang atas suara indahnya. Hal itulah yang membuat Ahmad Dhani menjadikannya bintang tamu saat pertunjukan orkestra Dewa 19 di Rawamangun. Reza pun tidak menolak ajakan Ahmad Dhani, sosok yang berjasa di awal karirnya. Mungkin kamu tak pernah tahu betapa yang ikat yang kedua. Aku beri segalanya semampunya meski cinta harus terbagi dua. Padahal bagi 4 sebenarnya. Mungkin kamu tak pernah tahu betapa bahagia aku. Once. Elfonda Mekel atau dikenal dengan nama Once Mekel adalah seorang penyanyi bersuara khas dan punya range vokal tinggi. Once Mekel sempat mengeluarkan single solo Juwita Pandang di tahun 91 dan Anggun di tahun 1999. Single Once Mekel bisa dibilang kurang terdengar saat itu untuk penyanyi solo pria. Selepas Ari Lasso keluar dari Dewa 19, Ahmad Dhani memilih Once untuk mengisi kekosongan tersebut untuk album Bintang 5. Once Mekel lulus dari audisi vokalis Dewa karena suaranya yang tinggi walaupun sebelumnya Once pernah bekerja sama dalam single Kul Desak. Nama Once kemudian makin dikenal banyak orang dan saat itu menjadi vokalis band Dewa 19. Suara khas Once menemani band Dewa 19 sampai akhirnya ia memutuskan keluar di tahun 2011. Once lebih menikmati karirnya sebagai penyanyi solo lepas dari bayang-bayang band Dewa 19, walau terkadang masih menyanyikan lagu Dewa 19 yang akhirnya membuat konflik yang sekarang ini terjadi. Pinkan Mambo. Nama Pinkan Mambo selalu identik dengan duo grup Ratu, grup yang membesarkan namanya di awal karir bermusik seorang Pinkan. Pinkan Mambo bisa dibilang nekat. Sebelum bergabung dengan Ratu, Pinkan kala itu berani menghampiri seorang Ahmad Dhani di sebuah mall. Pinkan Mambo langsung menodong Ahmad Dhani dengan suara khasnya, walau sempat disebut gila karena bernyanyi di depan umum. Kegigihan Pinkan Mambo dalam meluluhkan hati Ahmad Dhani akhirnya berujung manis. Pinkan didaulat untuk menemani Maya Estianty untuk menjadi vokalis dalam duo Ratu. Pinkan juga sempat menjadi penyanyi latar Dewa 19 sebelum album Ratu keluar. Karir Pinkan kemudian di duo Ratu hanya bertahan 1 album saja. Lepas dari konflik dengan pendahulunya, Pinkan sudah meninggalkan bayang-bayang duo Ratu dalam karir industrinya. Kini Pinkan Mambo kembali lagi aktif bernyanyi di dunia hiburan tanah air. Bisa dibayangkan apa jadinya bila saat itu Ahmad Dhani tidak memberikan Pinkan nomor teleponnya, mungkin karir Pinkan akan berbeda dengan sekarang ini. Mulan Jamila. Wulan Ardina, Mulan Kwok, Mulan Jamila, ketiga nama tersebut dimiliki satu orang yang sama, dialah yang sekarang ini dikenal sebagai Mulan Jamila. Pada awal karirnya Mulan memang sempat mengeluarkan lagu dengan nama panggung Wulan Ardina. Mungkin saat itu single yang dikeluarkan tidak terlalu terdengar walaupun label besar sudah menaungi nama Wulan saat itu. Karir Mulan Jamila yang kita kenal sekarang ini berawal dari seorang Ahmad Dhani. Dhani ingin mencari pengganti sosok Pinkan yang telah keluar dari duo Ratu. Didit, anak buah Dhani saat itu, diutus ke Bandung untuk mencari sosok vokalis pengganti Pinkan dari kafe ke kafe.
Mulan Kwok didaulat untuk menjadi vokalis duo Ratu saat itu, single Teman Tapi Mesra, Laki Buaya Darat menjadi identik dengan duo fenomenal saat itu. Awal tahun 2007, Mulan keluar dari Ratu dan setahun berselang keluarlah album Mulan Jamila. Album itu juga memantapkan nama Mulan Jamila sampai saat ini. Makhluk Tuhan Paling Seksi, Wonder Woman, diterima oleh pasar sebagai single yang identik dengan Mulan Jamila sampai saat ini. The Virgin. Band duo yang terkenal karena single Cinta Terlarangnya ini lahir dari ide Ahmad Dhani. Ahmad Dhani secara tidak sengaja mendengar karya Mita, gitaris dari band Triad. Ahmad Dhani sangat tertarik dengan lagu ciptaan Mita tersebut. Satu sisi Ahmad Dhani merasa ada yang kurang bila hanya Mita sendiri saja. Seperti halnya rezeki yang tahu di mana pemiliknya, Dara Rizky yang saat itu gagal dalam kontes pencarian bakat ditarik Ahmad Dhani untuk bergabung dalam band duo yang digawangi Mita tersebut. Alhasil band duo tersebut langsung mencuri perhatian publik dan diterima pencinta musik tanah air. The Virgin langsung mendapatkan tur konser dan sering tampil di acara televisi. Kesuksesan The Virgin membuktikan bahwa orang seperti Ahmad Dhani lah yang mampu melihat peluang dan talenta dari seseorang. Tata Janeta dan Puri. Bila mendengar nama Tata Janeta dan Puri selalu identik dengan nama Mahadewi. Mahadewi ini tercipta setelah trio Dewi-Dewi yang dibentuk oleh Ahmad Dhani dalam ajang pencarian bakat ditinggal oleh salah satu vokalisnya. Duo Tata dan Puri ini mampu menghipnotis kuping para penggemarnya. Tentu saja dengan karya-karya yang mudah dicerna oleh pencinta musik Indonesia seperti Sumpah I Love You, Begitu Salah, Begitu Benar, dan Ayang-Ayangku. Tata Janeta mengakui insting seorang Ahmad Dhani dalam menemukan betapa uniknya seorang Tata. Walau sempat vakum beberapa tahun lamanya, Mahadewi sempat reuni kembali dalam panggung 30 tahun Dewa 19 berkarya di kota Bandung. Hal ini melengkapi betapa jeniusnya seorang Ahmad Dhani dalam menemukan bakat emas orang di sekitarnya. Salah satu produser ya justru menggali, ya produser yang ngebebasin kita berekspresi dalam bernyanyi itu dia Dhani gitu. Jadi dia nggak pernah, lu nanti nyanyinya kayak begini ya, enggak. Gitu. Dan awal aku nih ya pribadi ya bisa tahu suara serak gue itu menguntungkan itu adalah Dhani. Dulu kalau nyanyi serak-serak diturunin dong, umpetin gitu. Pas nyanyi lagu Elang waktu itu sama Mas Dhani ingat banget. Lah, Mas sorry Mas, maaf, pecah kan suara gue tuh. Kata Mas Dhani, lah bego katanya. Itu justru khasnya kamu tuh di situ gitu. Kelebihan kamu jangan ditahan katanya. Naikin, malah dia bilang gini, naikin. Nadanya, hah naikin. Jadi yang udah dari situ gue tau, oh ternyata yang dulu gue anggap kekurangan ternyata buat seorang Dhani itu adalah kelebihan gitu. Jadi kalau gak ada Mas Dhani mungkin sampai sekarang gue nggak tahu kalau suara gue itu adalah seraknya tuh bagus, ciri khas gue gitu. So that's why I thanks to Mas Dhani. Jadi silakan menghasilkan uang. Menghasilkan, padahal kita pede loh. Dhani lah yang bikin gue pede. Makanya gue bilang Dhani itu musisi yang unik. Dia tahu potensi-potensi orang yang tersembunyi. Ya. Gitu. Jadi dia tuh nggak suka yang biasa. Dia nggak suka yang biasa. Dia kalau bilang selalu suara yang bagus banyak tadi ya. Tapi harus yang unik, harus yang punya sesuatu. Itu faktor sesuatu itu yang tadi. Itulah seorang Dhani. Harus diakui kejeniusan Ahmad Dhani dalam bermusik sudah tidak diragukan lagi. Banyak musisi yang lahir dan besar dari tangan beliau. Sudah sepantasnya mengutip kata John F. Kennedy, kita harus menemukan waktu untuk berhenti dan berterima kasih kepada orang-orang yang membuat perubahan dalam hidup kita. Mungkin kalimat tersebut bisa menjadi pengingat untuk kita semua.